Akan aku buat menyesal mertua jahat perusuh rumah tanggaku. Laila duduk di depan jendela kamarnya, matanya menatap jauh keluar, ke hamparan sawah yang membentang hijau dan tenang. Angin sore berhembus lembut, menyapu rambut hitam panjang yang tergerai di bahunya. Di tengah sunyinya rumah di desa kecil itu, ada getar harapan yang tak pernah padam dalam hatinya. Ia lahir dan besar di sebuah keluarga sederhana yang tinggal di pinggiran kota. Ayahnya seorang petani, ibu seorang penjahit yang tak kenal lelah merajut kain demi mencukupi kebutuhan keluarga. Laila adalah anak tunggal yang sejak kecil sudah terbiasa dengan kerja keras dan kesederhanaan. Namun, di balik segala keterbatasan materi, keluarganya penuh cinta dan kehangatan. Setiap pagi, aroma kopi dan kue buatan ibunya memenuhi rumah, menyambut hari baru yang penuh semangat. Sejak kecil, Laila memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia di luar desa kecilnya. Ia gemar membaca buku cerita dan ensiklopedia yang dibawa oleh guru dari kota. Pendidikan adalah jendela yang membuka peluang bagi Laila untuk bermimpi lebih tinggi dari yang orang-orang di sekitarnya bayangkan. Dengan tekad bulat, ia berhasil menyelesaikan pendidikan menengah atas dengan nilai yang memuaskan. Ia bercita-cita menjadi guru agar dapat mengubah nasib dirinya dan juga membantu anak-anak di desanya mendapatkan pendidikan yang layak. Kepribadian Laila lembut namun tegas. Ia adalah sosok yang penuh perhatian dan empati terhadap sesama, namun tak pernah membiarkan dirinya diperlakukan semena-mena. Dalam setiap keputusan, Laila selalu berhati-hati dan penuh pertimbangan. Ia tak mudah terbawa emosi, namun bukan berarti ia lemah. Ada api yang menyala dalam dirinya yang membuatnya selalu berjuang demi apa yang ia anggap benar. Kehidupannya sebelum menikah terjalin harmonis bersama keluarganya. Meskipun terkadang berat menghadapi keterbatasan ekonomi, mereka selalu berusaha saling mendukung dan menguatkan. Laila sangat dekat dengan ibunya yang selalu menjadi tempat ia berbagi cerita dan mencari nasihat. Ibunya mengajarkan nilai kesabaran dan kerja keras, sementara ayahnya mengajarkan tentang kejujuran dan rasa tanggung jawab. Hubungan Laila dengan keluarganya erat dan hangat, walau tak lepas dari ujian. Saat ayahnya jatuh sakit ringan, Laila tanpa ragu membantu mengurus sawah dan mencari pengobatan, sambil tetap melanjutkan sekolahnya. Momen-momen itu menguatkan tekadnya untuk berusaha lebih keras demi masa depan yang lebih baik. Laila juga memiliki lingkaran pertemanan yang sederhana namun penuh makna. Mereka sering bertukar cerita tentang mimpi dan harapan masing-masing. Dari mereka, Laila belajar arti persahabatan sejati yang tak bergantung pada status atau kekayaan. Meski masih muda, Laila sudah memiliki gambaran tentang rumah tangga yang ia impikan kelak. Baginya, rumah tangga adalah tempat di mana cinta, saling pengertian, dan rasa hormat menjadi pondasi utama. Ia ingin menjadi istri yang tidak hanya mendampingi suami, tetapi juga menjadi sahabat dan penopang dalam setiap langkah kehidupan. Harapannya sederhana namun besar. Memiliki keluarga kecil yang bahagia dan harmonis, jauh dari pertengkaran dan saling menyakiti. Dalam hatinya, Laila menyimpan doa dan keyakinan bahwa kebahagiaan itu bisa ia raih dengan ketulusan dan usaha yang konsisten. Ia percaya bahwa takdir akan mempertemukannya dengan seseorang yang bisa memahami dan menerima dirinya apa adanya, termasuk segala kelebihan dan kekurangannya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada sedikit rasa takut yang terkadang datang tanpa diundang. Takut bahwa kehidupan yang ia impikan tidak selalu semulus bayangan. Tapi ia memilih untuk mengabaikan ketakutan itu, dan lebih memilih untuk fokus pada harapan dan usaha. Ia yakin, selama ia tetap berpegang pada prinsip dan nilai-nilai yang telah diajarkan keluarganya, ia akan mampu melewati segala rintangan. Hari-hari sebelum menikah diisi dengan aktivitas yang membuatnya semakin matang dan siap menghadapi tantangan baru. Ia sibuk membantu ibunya menjahit, mengajar anak-anak di desa secara sukarela, dan sesekali membantu ayahnya di ladang. Setiap malam, sebelum tidur, ia menulis di buku catatannya tentang harapan, cita-cita, dan rencana masa depan. Malam itu, di bawah sinar rembulan yang lembut, Laila termenung memikirkan tentang perjalanan hidupnya. Ia tahu bahwa tak lama lagi, babak baru akan dimulai. Babak yang mungkin akan membawa warna berbeda dalam hidupnya. Namun ia siap,
dengan hati yang penuh keyakinan dan semangat untuk mempertahankan apa yang ia yakini benar. Meski segala sesuatu belum pasti, Laila yakin bahwa cinta dan kesetiaan adalah kunci yang akan membuka pintu kebahagiaan. Ia mempersiapkan diri bukan hanya sebagai seorang istri, tetapi juga sebagai seorang wanita yang mampu berdiri tegak di tengah badai kehidupan. Haris menatap layar ponselnya sebentar sebelum mengalihkan pandangannya keluar jendela kantor yang menghadap ke hiruk-pikuk kota. Di balik jas rapi yang selalu ia kenakan setiap hari, tersimpan sosok pria yang sederhana namun kuat. Pria yang bukan hanya sekadar pekerja keras, tapi juga seseorang yang memegang teguh nilai-nilai keluarga dan cinta. Ia lahir dalam keluarga yang cukup terpandang di kota besar, namun jauh dari kesan mewah yang berlebihan. Ayahnya seorang pengusaha kecil yang menjalankan toko kelontong, sementara ibunya adalah sosok ibu rumah tangga yang penuh kasih. Sejak kecil, Haris sudah diajarkan tentang arti tanggung jawab dan kerja keras. Hidup yang sederhana di tengah kota besar mengajarkan dia untuk tidak cepat puas dan selalu berusaha menjadi lebih baik setiap harinya. Masa kecil Haris tidak selalu mudah. Ia harus membantu orang tua sejak dini, mulai dari berjualan di toko hingga menjaga adik-adiknya ketika orang tuanya sibuk. Namun, semua itu membentuk karakter kuat dalam dirinya. Ia belajar arti kejujuran, kesabaran, dan rasa hormat pada sesama. Pengalaman itu membekali Haris dengan kemampuan beradaptasi dan berempati yang tinggi. Sekolah bagi Haris adalah kesempatan untuk mengubah nasib keluarganya. Ia tidak hanya belajar dengan serius, tapi juga aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Disiplin dan ketekunan yang ia tunjukkan membawanya meraih beasiswa di perguruan tinggi ternama. Di kampus, Haris dikenal sebagai pribadi yang ramah dan mudah bergaul, tapi tetap tegas pada prinsip hidupnya. Setelah lulus, Haris bekerja di sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang konstruksi. Pekerjaannya menuntut fokus dan ketelitian, tapi juga memberi ruang bagi Haris untuk menunjukkan kemampuan manajerial dan kepemimpinannya. Reputasinya sebagai pekerja yang bertanggung jawab dan jujur membuat ia cepat naik jabatan. Namun, di balik kesibukannya, Haris selalu menyempatkan waktu untuk keluarga dan orang-orang terdekatnya. Nilai-nilai yang ia pegang sangat jelas: kejujuran, tanggung jawab, dan cinta kasih. Haris percaya bahwa kesuksesan sejati bukan hanya soal materi, tapi juga bagaimana seseorang bisa menjaga hubungan baik dengan orang lain. Ia selalu mengutamakan komunikasi terbuka dan kepercayaan dalam setiap interaksi, termasuk dalam hubungannya dengan Laila kelak. Masa lalu Haris juga penuh dengan pelajaran berharga. Ia pernah mengalami kegagalan dalam sebuah proyek besar yang hampir membuatnya kehilangan pekerjaan. Namun, dari situ ia belajar bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah proses untuk bangkit lebih kuat. Sikap rendah hati dan tekad yang kuat mengantarkannya kembali ke jalur kesuksesan. Sebagai sosok suami, Haris dikenal perhatian dan penyayang. Ia selalu berusaha memahami kebutuhan dan perasaan Laila. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, ia menyempatkan diri untuk mengantar sarapan dan memastikan istrinya dalam keadaan baik. Saat Laila menghadapi kesulitan, Haris tidak pernah ragu menjadi sandaran dan pemberi semangat. Ia juga sosok yang sabar dan bijaksana. Dalam setiap konflik, Haris berusaha mencari solusi yang adil dan menenangkan. Kepeduliannya tidak hanya terlihat dari kata-kata, tapi juga tindakan nyata yang membuat Laila merasa dihargai dan dicintai. Haris meyakini bahwa pernikahan adalah perjalanan bersama, bukan sekadar ikatan yang harus dijalani. Di mata orang-orang terdekat, Haris adalah sosok pria yang dapat diandalkan. Ia bukan hanya suami yang baik, tapi juga anak yang taat dan sahabat yang setia. Ketulusan dan kehangatannya membuat siapapun merasa nyaman berada di dekatnya. Meskipun begitu, Haris bukan tanpa kekurangan. Kadang ia terlalu memendam perasaan dan enggan membuka diri, takut membebani orang lain. Namun, dengan Laila, ia belajar untuk lebih terbuka dan jujur. Ia percaya, dengan kepercayaan dan komunikasi yang kuat, mereka bisa melewati segala tantangan bersama. Suatu sore yang cerah di sebuah kafe kecil di pinggir kota, Laila duduk termenung sambil menikmati secangkir teh hangat. Hari itu ia sengaja meluangkan waktu untuk menenangkan pikirannya setelah hari-hari yang penuh kesibukan di desa. Tak jauh dari sana, Haris masuk dengan langkah tegap, mengenakan jas rapi yang menambah kesan serius namun ramah pada dirinya.
Keduanya belum saling mengenal, namun takdir sudah mulai menggores garis awal cerita mereka. Haris mencari tempat duduk, namun kafe itu penuh. Dengan sopan, ia bertanya pada Laila apakah kursi di mejanya kosong. Senyum lembut Laila yang menyambut pertanyaan itu menjadi awal dari perbincangan yang mengalir alami. Awalnya, mereka berbicara tentang hal-hal ringan, cuaca, pekerjaan, dan hobi masing-masing. Namun, semakin lama, percakapan itu mulai menyentuh hal-hal yang lebih pribadi, menggali pandangan hidup dan nilai-nilai yang mereka pegang. Laila merasa nyaman berbicara dengan Haris. Ada ketulusan dalam sorot matanya yang membuatnya percaya. Sementara Haris terpikat oleh kehangatan dan kecerdasan Laila yang sederhana namun dalam. Mereka menemukan banyak kesamaan, terutama tentang mimpi dan harapan hidup. Pertemuan itu berakhir dengan pertukaran nomor telepon, janji untuk bertemu kembali. Seiring waktu, pertemuan mereka menjadi lebih sering. Dari kafe, pindah ke taman kota, hingga jalan-jalan santai di sore hari. Setiap pertemuan memperkuat rasa saling mengenal dan mengagumi. Haris mulai membuka cerita tentang masa lalunya, sementara Laila pun berbagi tentang keluarganya dan cita-citanya. Mereka saling melengkapi, dua jiwa yang saling menemukan ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunia. Namun, perjalanan itu tak selalu mulus. Keduanya sadar bahwa perbedaan latar belakang dan kehidupan bisa menjadi tantangan. Laila yang sederhana dan lembut, bertemu Haris yang tegas dan penuh ambisi. Tapi mereka berkomitmen untuk saling memahami dan belajar. Haris menghargai kesabaran dan kehangatan Laila, sementara Laila mengagumi ketegasan dan rasa tanggung jawab Haris. Pada suatu malam, di bawah langit bertabur bintang, Haris mengajak Laila ke sebuah taman kecil tempat mereka pertama kali berbicara lebih dalam. Dengan suara yang sedikit bergetar, Haris mengutarakan keinginannya untuk mengikat hubungan mereka dalam ikatan yang lebih serius. Laila terkejut namun bahagia. Hatinya berdebar mendengar kata-kata itu. Mereka berdua tahu bahwa ini adalah langkah besar menuju babak baru dalam hidup. Proses lamaran berlangsung sederhana namun penuh makna. Haris datang ke rumah Laila dengan membawa bunga dan niat yang tulus. Momen itu disambut hangat oleh keluarga Laila, terutama ibunya yang merasa lega melihat putrinya mendapatkan pria yang baik dan bertanggung jawab. Pertemuan keluarga antara kedua belah pihak berlangsung penuh kehangatan dan saling pengertian, meskipun ada sedikit kekhawatiran dan harapan yang tersembunyi. Persiapan pernikahan dijalani dengan penuh antusiasme. Laila yang biasanya pendiam, kini sibuk memilih baju pengantin dan mengatur segala kebutuhan. Haris pun tak kalah sibuk, memastikan segalanya berjalan lancar demi hari istimewa mereka. Dalam kesibukan itu, keduanya selalu menyempatkan waktu untuk berbicara dan merencanakan masa depan bersama. Harapan mereka tentang rumah tangga begitu jelas dan selaras. Laila ingin membangun keluarga yang penuh cinta, di mana setiap anggota saling menghargai dan mendukung. Haris ingin menjadi suami yang tidak hanya sebagai kepala keluarga, tapi juga sahabat dan pelindung. Mereka sepakat bahwa komunikasi dan saling pengertian akan menjadi pondasi rumah tangga mereka. Mereka pun membayangkan rumah yang sederhana namun hangat, diisi dengan tawa dan kebahagiaan. Di sana, mereka ingin mengukir cerita baru, melewati suka dan duka bersama. Haris berjanji akan selalu ada untuk Laila, dalam keadaan apapun. Laila pun bertekad menjadi istri yang setia dan kuat, pendamping Haris dalam setiap langkah. Ketika hari pernikahan tiba, suasana dipenuhi haru dan bahagia. Keluarga dan sahabat berkumpul merayakan kebahagiaan mereka. Laila dan Haris berdiri berdampingan, saling menatap penuh harap. Mereka tahu bahwa ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan panjang yang akan mereka tempuh bersama. Namun, di balik kebahagiaan itu, tersimpan tantangan yang belum mereka duga. Perbedaan dan masalah mulai muncul seiring waktu, menguji keteguhan cinta dan kesabaran mereka. Tapi untuk saat ini, mereka menikmati momen indah itu, percaya bahwa cinta dan tekad akan membawa mereka melewati segala ujian. Di sebuah rumah megah di kawasan pinggiran kota, Wartini menghabiskan pagi dengan rutinitas yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Dia adalah sosok wanita yang karismatik, penuh wibawa, dan tak pernah bisa dianggap remeh. Tatapan matanya yang tajam dan senyum tipis yang sering menghiasi wajahnya selalu menyeratkan kekuatan dan tekad yang luar biasa.
Meski usianya sudah memasuki kepala 5, Wartini mampu menjaga penampilan dan gaya hidup yang mencerminkan status sosial keluarganya. Wartini lahir dan besar dalam keluarga terpandang yang sudah lama menanamkan nilai-nilai ketegasan dan kebanggaan dalam diri setiap anggota keluarga. Ayahnya seorang pengusaha sukses yang membangun kerajaan bisnisnya dari nol, dan ibunya dikenal sebagai wanita yang sangat disiplin dalam mengatur rumah tangga. Dari kecil, Wartini sudah dididik untuk menjadi wanita yang anggun, cerdas, sekaligus kuat. Pendidikan formalnya ia tempuh di sekolah terbaik, dan ia sangat menaruh perhatian pada reputasi keluarga. Sifat Wartini dikenal tegas dan penuh perhitungan. Ia bukan tipe wanita yang mudah percaya pada orang baru, apalagi dalam urusan keluarga. Sikapnya yang cenderung protektif membuat ia kerap terlihat sebagai sosok yang mengatur dan mengendalikan segala sesuatu di sekitarnya. Namun di balik sikap tegas itu, tersembunyi kecerdasan dan keinginan kuat untuk menjaga kehormatan dan kelangsungan keluarga. Pola pikir Wartini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional dan modern sekaligus. Ia percaya bahwa seorang ibu mertua harus memainkan peran sentral dalam menjaga keharmonisan dan status keluarga. Ia meyakini bahwa keluarga adalah cermin dari dirinya, dan segala hal yang terjadi di rumah tangga anaknya adalah cerminan dari keberhasilan atau kegagalannya sebagai seorang ibu dan pengatur keluarga besar. Hubungan Wartini dengan Haris, anak sulungnya, adalah hubungan yang penuh warna. Sejak kecil, Haris selalu menjadi kebanggaan Wartini. Ia melihat anaknya sebagai calon penerus keluarga yang harus dibimbing dan diarahkan dengan ketat agar tidak terjerumus ke hal-hal yang bisa mencoreng nama baik keluarga. Wartini seringkali menjadi sosok yang dominan dalam hidup Haris, memberikan nasihat bahkan hingga ke detail terkecil. Haris, yang memahami sifat ibunya, sering mencoba menyeimbangkan antara hormat dan kebebasan yang ia butuhkan. Ketika Haris mulai mengenal Laila, wanita yang kelak menjadi istrinya, Wartini tidak langsung memberikan restu. Sikapnya yang penuh pertimbangan membuatnya mengamati Laila dengan seksama. Ia menilai bukan hanya dari penampilan, tetapi juga dari latar belakang, kebiasaan, hingga potensi Laila untuk menyesuaikan diri dengan keluarga dan status sosial yang diharapkan. Ekspektasi Wartini terhadap menantu sangat tinggi. Baginya, seorang menantu bukan hanya pasangan anaknya, tetapi juga bagian dari keluarga besar yang harus dapat menjaga nama baik, tradisi, dan bahkan memperkuat posisi keluarga di masyarakat. Ia menginginkan menantu yang pintar, sopan, mampu mengurus rumah tangga dengan baik, dan tentu saja dapat mengimbangi standar tinggi yang ia tetapkan. Namun, ekspektasi itu bukan hanya soal kemampuan praktis, melainkan juga soal sikap dan kesetiaan. Wartini ingin memastikan bahwa Laila akan selalu menempatkan keluarga dan Haris sebagai prioritas utama, tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial dan norma yang berlaku. Ia berharap menantunya dapat mengerti dan menghormati peran dan otoritas dirinya sebagai ibu mertua dan sosok yang menjaga keluarga besar. Walaupun terkadang sikap Wartini terkesan keras dan kaku, itu semua bermula dari kecemasannya akan masa depan anak dan keluarga. Ia takut jika Haris memilih pasangan yang tidak sepadan dan justru membawa masalah di kemudian hari. Kecemburuan yang tersembunyi pun mulai muncul ketika Haris memberikan perhatian besar pada Laila. Wartini merasa bahwa posisinya sebagai ibu dan pengatur keluarga mulai terancam. Ia melihat adanya perubahan dinamika yang tidak selalu ia setujui. Dalam kesehariannya, Wartini sering berinteraksi dengan berbagai anggota keluarga dan lingkaran sosial yang membuatnya semakin waspada. Ia mendengar gosip dan membandingkan berbagai pengalaman keluarga lain yang menurutnya bisa menjadi pelajaran. Hal ini membuatnya semakin berhati-hati dan kadang terlalu protektif dalam mengawasi kehidupan rumah tangga Haris dan Laila. Hubungan Wartini dengan Laila pun tidak selalu mulus. Dari awal pertemuan, ada jarak yang sulit dihilangkan, bukan hanya karena perbedaan latar belakang, tetapi juga perbedaan nilai dan cara pandang. Wartini merasa Laila belum bisa memenuhi standar yang ia tetapkan, sementara Laila merasa terusik dan terkekang oleh ekspektasi mertua yang terkesan mengekang kebebasan dan kebahagiaannya. Momen-momen kecil pun sering berubah menjadi sumber ketegangan. Wartini kerap memberikan komentar terselubung yang membuat Laila merasa tidak nyaman. Ia juga suka mencampuri urusan rumah tangga Haris dan Laila, berusaha memberi nasihat yang terkadang tidak diminta. Meskipun Haris mencoba menjadi penengah,
sikap keras kepala Wartini membuat masalah semakin rumit. Di balik semua itu, Wartini juga menyimpan harapan agar rumah tangga anaknya tetap kokoh dan bahagia. Ia ingin menjadi sosok yang dihormati dan diakui perannya dalam keluarga besar. Namun caranya mempertahankan kontrol dan ketegasan terkadang membuat jarak antara dirinya dan menantunya semakin melebar. Laila mengangkat kedua tangannya ke wajah, mengusap pelan sisa-sisa air mata yang tertinggal setelah seharian penuh menghadapi rutinitas yang melelahkan. Namun, hari-hari awal bersama Haris seakan memberi energi baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rumah kecil yang mereka tinggali memang jauh dari kemewahan, tapi penuh dengan cinta yang hangat dan harapan yang membara. Ketika Laila dan Haris resmi menjadi pasangan suami istri, mereka sadar bahwa kehidupan baru yang akan dijalani bukanlah sekadar cerita indah dari dongeng, melainkan perjalanan nyata yang penuh liku. Namun, semangat dan keyakinan pada cinta yang mereka bangun bersama membuat hari-hari itu dipenuhi dengan harmonisasi dan kebahagiaan sederhana. Dari pagi yang dimulai dengan sarapan bersama, obrolan ringan yang mengisi waktu, hingga malam yang ditutup dengan doa dan pelukan hangat, semuanya terasa begitu bermakna. Haris, dengan sifatnya yang penyayang dan perhatian, selalu berusaha memastikan Laila merasa nyaman dan dihargai. Meski pekerjaan di kantor menuntut banyak waktu dan tenaga, ia tidak pernah lupa menyempatkan diri untuk berbagi cerita, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan dukungan tanpa syarat. Laila pun merasa beruntung memiliki suami yang bukan hanya menjadi pemimpin rumah tangga, tetapi juga sahabat yang setia. Di sisi lain, Laila juga belajar menyesuaikan diri dengan kehidupan baru sebagai seorang istri. Ia mulai memahami tanggung jawab baru yang harus dipikul, mulai dari mengelola rumah tangga, memasak, hingga mengatur keuangan kecil mereka. Semua dijalaninya dengan sepenuh hati, tak jarang ia merasa lelah, tapi cinta kepada Haris dan harapan akan masa depan yang cerah selalu menjadi penyemangat utama. Di balik kebahagiaan itu, peran Wartini sebagai ibu mertua mulai terasa. Awalnya, ia datang sesekali untuk mengunjungi anak dan menantu, membawa masakan khas yang membuat suasana rumah terasa lebih hangat. Wartini juga memberi beberapa nasihat tentang cara mengurus rumah tangga, yang kadang membuat Laila tersenyum geli, tapi tak jarang pula membuatnya merasa tersentuh. Kehadiran Wartini seolah menjadi jembatan penghubung antara masa lalu dan masa depan mereka. Namun, di balik segala perhatian itu, ada sisi lain dari Wartini yang mulai menunjukkan warna lain. Sikap protektif dan kecemasannya terhadap kelangsungan keluarga membuatnya kerap menaruh perhatian lebih dari yang diharapkan. Kadang ia memberikan komentar tentang cara Laila mengatur rumah atau cara Haris menjalankan pekerjaan rumah, yang meski terkesan kecil, mulai menimbulkan getaran kecil di dalam hubungan baru mereka. Laila, yang selama ini terbiasa hidup mandiri dan sederhana, mulai merasakan tekanan halus dari peran baru ini. Ia ingin menjadi menantu yang baik, tapi juga ingin mempertahankan identitas dan caranya sendiri dalam menjalani rumah tangga. Sementara Haris berusaha menengahi, menjaga agar suasana tetap harmonis dan penuh cinta. Dalam keseharian mereka, banyak momen sederhana yang menjadi kenangan berharga. Mulai dari malam-malam ketika mereka tertawa bersama menonton film favorit, hingga pagi-pagi yang diisi dengan doa bersama sebelum memulai aktivitas. Haris sering membawakan bunga kecil untuk Laila sebagai tanda kasih sayang, sementara Laila menyiapkan makanan kesukaan suaminya sebagai ungkapan cinta. Mereka juga mulai merencanakan masa depan bersama, berbicara tentang mimpi memiliki rumah sendiri, memiliki anak, dan membangun keluarga yang bahagia. Harapan itu membuat keduanya semakin erat dan siap menghadapi segala rintangan yang mungkin datang. Namun, di balik semuanya, perlahan-lahan bayang-bayang kecil mulai muncul. Wartini, dengan segala kekhawatirannya, mulai memperhatikan setiap detail dalam kehidupan mereka. Ia tidak ingin ada hal yang mengganggu keharmonisan keluarga besar yang sudah ia bangun selama ini. Ia sering mengingatkan Haris tentang tanggung jawabnya sebagai anak sulung, dan pada saat yang sama memberi perhatian khusus pada Laila, yang menurutnya harus belajar lebih banyak tentang nilai-nilai keluarga. Laila merasa peran Wartini semakin penting dan kompleks. Ia mencoba memahami setiap niat dan kekhawatiran mertua, tapi kadang sulit menyesuaikan diri dengan aturan dan harapan yang tak tertulis. Ia mulai menyadari bahwa menjadi bagian dari keluarga besar bukan hanya soal cinta dan pengertian, tapi juga soal menavigasi perbedaan dan menjaga keseimbangan. Hari-hari berlalu dengan irama yang kadang tenang,
kadang bergejolak kecil. Laila dan Haris berusaha menguatkan pondasi rumah tangga mereka dengan komunikasi dan pengertian. Mereka tahu, cinta saja tidak cukup tanpa kesabaran dan usaha bersama. Dalam setiap tantangan kecil yang muncul, mereka belajar untuk tetap bersama, saling mendukung, dan menjaga harapan agar tetap menyala. Mereka yakin, selama mereka berdua berjalan dalam satu tujuan, rumah tangga yang harmonis dan bahagia bukanlah impian semu. Namun, siapa sangka, bayang-bayang itu akan segera berubah menjadi badai yang menguji keteguhan cinta dan kesabaran mereka. Wartini, dengan segala niat dan caranya, akan memainkan peran yang tak terduga dalam kehidupan rumah tangga Laila dan Haris. Matahari mulai merunduk di balik cakrawala, menyisakan warna jingga kemerahan yang membasuh langit sore. Di dalam ruang tamu rumah Haris yang megah, suasana tampak tenang, namun di balik kedamaian itu, sebuah badai kecil mulai terbentuk, diam-diam menggerogoti ketenangan yang telah mereka rajut bersama. Sejak beberapa minggu terakhir, Laila mulai merasakan adanya perubahan kecil namun signifikan dari sosok ibu mertua, Wartini. Perhatian Haris yang tulus dan hangat kepadanya, yang dulu selalu menjadi sumber kebahagiaan, kini seolah menjadi pemicu bagi sesuatu yang tidak terlihat namun terasa menekan di sekitar mereka. Pada mulanya, sikap Wartini tidak menunjukkan sesuatu yang mencolok. Ia masih datang dengan membawa masakan kesukaan Haris, menanyakan kabar mereka dengan senyum sopan, bahkan kadang menyelipkan pujian untuk Laila yang dianggapnya semakin matang dalam mengurus rumah. Namun, lama-kelamaan, ada tatapan yang berbeda di matanya saat melihat Haris menggandeng Laila atau menyempatkan diri mendengarkan cerita kecil dari istrinya setelah pulang kerja. Hal-hal kecil mulai menjadi perhatian Wartini. Ketika Haris menaruh piring makan untuk Laila lebih dulu, atau saat ia memijat bahu Laila yang lelah, ada kilatan mata yang sulit disembunyikan. Laila, yang sebelumnya tidak terlalu memikirkan hal ini, mulai merasa ada yang berbeda. Namun, ia memilih mengabaikan, menganggap mungkin itu hanya rasa sayang seorang ibu pada anaknya yang baru menikah. Namun, lama-kelamaan, sikap itu berubah menjadi sesuatu yang lebih halus tapi mengganggu. Wartini mulai sering menyindir secara terselubung dalam pembicaraan sehari-hari. Misalnya saat Laila sedang mengatur jadwal Haris untuk makan malam, Wartini tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu sudah cukup perhatian pada Haris? Jangan sampai dia kelelahan dengan pekerjaan. Nanti siapa yang urus dia kalau kamu sibuk dengan urusanmu sendiri?" Kalimat itu memang terdengar seperti nasihat biasa, tapi Laila merasakan ada maksud lain di baliknya. Ia tahu, itu bukan sekadar kekhawatiran biasa. Ada rasa cemburu yang terselip, yang membuatnya merasa posisi sebagai ibu mulai tergeser oleh peran istrinya. Situasi semakin terasa ketika Wartini mulai membandingkan Laila dengan wanita lain dalam keluarganya, terutama istri-istri saudara Haris. Dulu ibu mereka juga begitu, selalu mengutamakan suami dan keluarga, bukan hanya pikirkan diri sendiri, ujarnya suatu kali dengan nada yang sulit ditebak, membuat Laila tersentak dan bertanya-tanya dalam hati apakah ia sudah melakukan sesuatu yang salah. Selain itu, Wartini mulai mengubah gaya berkunjungnya. Dulu, kunjungannya terasa hangat dan penuh kasih. Kini lebih sering diselingi tatapan waspada, seolah mengawasi setiap gerak-gerik Laila. Ia kadang datang tanpa pemberitahuan, membawa alasan membantu atau memeriksa keadaan rumah, tapi yang dirasakan Laila adalah pengawasan yang ketat. Laila mulai merasakan tekanan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ia merasa seperti dipantau, dinilai, dan diperiksa setiap langkahnya. Hal ini membuatnya semakin berhati-hati dalam bertindak dan berbicara, takut salah langkah dan menimbulkan ketidaksenangan mertua. Namun, di sisi lain, ia juga tidak ingin kehilangan kebebasan dan identitas dirinya sebagai istri dan individu. Haris, di tengah semua ini, masih berusaha menjaga keseimbangan. Ia berusaha meyakinkan Laila bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa ibunya hanya butuh waktu untuk menerima perubahan. Namun, ia pun tidak bisa menutupi kekhawatirannya sendiri tentang bagaimana sikap ibunya yang mulai memengaruhi suasana rumah tangga mereka. Malam-malam pun menjadi momen di mana Laila dan Haris sering duduk bersama, membicarakan segala hal dengan penuh kejujuran. Haris meminta maaf jika ia belum mampu sepenuhnya melindungi Laila dari tekanan tersebut, sementara Laila berjanji akan berusaha lebih sabar dan memahami posisi Wartini sebagai ibu yang sangat mencintai anaknya. Namun, seiring berjalannya waktu,
sikap cemburu itu tidak kunjung reda. Wartini semakin sering menyindir dan mencampuri urusan rumah tangga mereka dengan cara yang halus tapi menusuk. Ia mulai memprovokasi saudara-saudaranya untuk memberikan pendapat yang kurang bersahabat tentang Laila, membuat suasana keluarga semakin rumit. Laila pun mulai mencari cara untuk tetap kuat dan menjaga rumah tangganya agar tidak mudah goyah. Ia belajar untuk menahan diri, berkomunikasi dengan baik, dan tidak terbawa emosi. Meski hatinya terkadang terluka oleh sikap mertua, ia berusaha menjaga citra sebagai menantu yang baik dan sabar. Namun, dalam hatinya, ada amarah yang perlahan tumbuh. Ia tidak ingin terus-menerus menjadi korban dari rasa cemburu yang tak beralasan. Ia mulai bertekad untuk membuktikan bahwa cintanya pada Haris tulus dan bahwa ia mampu menjaga keharmonisan rumah tangga tanpa harus kehilangan dirinya sendiri. Sikap halus namun mengganggu dari Wartini itu menjadi awan gelap yang menggantung di atas kebahagiaan kecil yang selama ini mereka bina. Laila tahu, perjalanan mereka masih panjang dan penuh ujian. Ia harus siap menghadapi badai yang mungkin datang kapan saja, dan menjaga cinta serta keluarganya tetap utuh di tengah segala perbedaan dan tantangan. Mata pagi yang sejuk menyapu lembut jendela ruang tamu, mengantarkan aroma kopi hangat yang baru saja diseduh oleh Laila. Pagi itu, seperti biasa, Laila bersemangat memulai hari. Ia mengatur meja makan dengan rapi, menyiapkan sarapan sederhana untuk Haris. Namun, seiring hari-hari berlalu, ada sesuatu yang perlahan mulai mengusik kedamaian hidup mereka. Awalnya, hal-hal itu hanya terlihat kecil, nyaris tak berpengaruh. Namun ketika dijumlah, semuanya mulai membentuk bayangan kelabu yang menyelimuti rumah tangga mereka. Wartini, ibu mertua yang dulu tampak hangat dan perhatian, kini mulai memperlihatkan sikap yang membuat hati Laila bertanya-tanya. Pada suatu pagi, ketika Laila tengah sibuk memasak di dapur, Wartini datang tanpa pemberitahuan. Ia melangkah masuk dengan wajah yang tidak menampakkan senyum seperti biasanya. "Laila, kamu tahu, aku rasa kamu harus mengurangi porsi Haris makan siang. Dia kan harus menjaga kesehatannya supaya tetap kuat bekerja," ujar Wartini dengan nada yang terdengar seperti nasihat, tapi bagi Laila terasa seperti kritik tersamar. Laila terdiam sejenak, mencoba merangkai kata yang tepat agar tidak menyinggung perasaan Wartini. "Ibu, aku sudah bertanya pada Haris tentang makanannya. Dia merasa cukup dengan porsi ini," jawab Laila dengan lembut, berharap dapat meredam ketegangan. Namun, Wartini hanya mengangguk pelan, lalu berkomentar lagi, "Kalau kamu merasa bingung, aku bisa ajarkan resep yang biasa aku buat untuk keluarga kita. Biar Haris tidak kecewa dengan makanannya." Di dalam hati Laila, ada rasa tak nyaman yang mulai tumbuh. Ia merasa diatur, seolah tidak dipercayai untuk mengurus hal-hal sederhana dalam rumah tangga sendiri. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, menganggap itu hanyalah bentuk perhatian seorang ibu mertua yang peduli. Namun, bukan hanya soal makanan. Perlahan, Wartini mulai mencampuri urusan lain. Ketika Laila ingin mengatur jadwal harian Haris, misalnya mengusulkan agar Haris mengurangi jam lembur, Wartini muncul dengan kalimat, "Haris kan sudah dewasa. Dia tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Jangan sampai kamu terlalu membebani pikirannya dengan hal-hal kecil." Setiap kali Laila berusaha menunjukkan kasih sayang dan perhatian pada Haris, Wartini seolah memberi batasan tak terlihat yang membuat Laila merasa tersisih. Sikap itu membuat Laila bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar diterima dalam keluarga ini. Dalam sebuah pertemuan keluarga kecil di ruang tamu, Wartini duduk dengan ekspresi dingin ketika Haris memuji masakan Laila yang baru saja disantap. "Masakan Laila memang enak, tapi aku harap dia juga belajar untuk memasak makanan yang sesuai dengan selera keluarga kita," ucap Wartini dengan suara pelan namun penuh makna. Laila menatap Haris, berharap suaminya akan membelanya. Namun, Haris hanya menghela napas pelan dan berkata, "Ibu, aku yakin Laila selalu berusaha yang terbaik." Meski begitu, sikap Wartini tetap seperti bayang-bayang yang terus mengikuti. Ia mulai mengomentari cara Laila merawat rumah, memilih pakaian, bahkan cara berbicara dengan Haris. Setiap komentar itu hadir dengan ketidaksukaan yang tersirat, yang membuat Laila semakin merasa terpojok. Laila mulai mengalami kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ia sering merasa cemas dan tidak nyaman setiap kali Wartini berkunjung.
Tapi ia masih belum dapat mengidentifikasi akar perasaan itu. Apakah itu sekadar ketidaksukaan biasa? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang mengganggu hubungan mereka? Suatu malam, setelah makan malam bersama, Laila dan Haris duduk di ruang keluarga. Laila membuka suara. "Kang, aku merasa ada yang berbeda dengan ibu. Kadang aku merasa tidak nyaman dengan sikapnya, tapi aku belum tahu kenapa." Haris menatap lembut istrinya, menggenggam tangannya dengan penuh pengertian. "Aku tahu, Laila. Aku juga merasakannya. Tapi aku berjanji, aku akan berusaha menjaga agar semuanya tetap baik. Kita hadapi ini bersama." Janji itu membuat Laila merasa sedikit lega, namun hatinya masih penuh kegelisahan. Ia tahu bahwa perjalanan rumah tangganya tidak semudah yang dibayangkan, dan tantangan besar sudah menunggu di depan. Dalam hati kecilnya, Laila mulai bertekad untuk mencari cara agar bisa tetap kuat dan menjaga cintanya dengan Haris, meski harus menghadapi badai yang perlahan mulai menerpa. Laila sudah mulai merasakan ketidaknyamanan yang semakin menjadi-jadi. Apa yang sebelumnya terasa seperti hal kecil dan tak berarti, kini berubah menjadi bayangan gelap yang merayap masuk ke dalam hari-harinya. Ia tidak lagi bisa mengabaikan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar sikap protektif seorang ibu mertua. Ada pola, ada niat yang tak terlihat, yang perlahan menjerat dan mengikis ketenangan rumah tangganya. Satu persatu, bukti-bukti sikap buruk Wartini mulai terbuka di hadapan Laila. Awalnya hanya sekadar bisik-bisik yang didengar dari tetangga atau saudara yang datang bertamu, kemudian berlanjut menjadi kata-kata yang terselip di antara obrolan ringan keluarga besar. Gosip yang dibuat dan disebarkan oleh Wartini tentang Laila mulai menjadi benih-benih perpecahan. Katanya, Laila itu tidak sepenuhnya peduli dengan Haris. Dia lebih sibuk dengan urusan keluarganya sendiri. Terdengar suara yang terlontar secara tak sengaja, namun sampai ke telinga Laila. Laila merasa sakit, tidak hanya karena gosip itu, tapi juga karena mereka datang dari orang-orang yang semestinya mendukungnya. Wartini, dengan segala kecerdikan dan kemampuannya mengatur kata, mampu memutarbalikkan fakta, menciptakan cerita yang menguntungkan dirinya dan membuat Laila seolah menjadi pihak yang salah. Tak hanya itu, sikap menjatuhkan mulai terlihat dalam interaksi sehari-hari. Wartini kerap memberi komentar bernada sindiran, baik secara langsung maupun lewat kata-kata yang dipilih dengan cermat agar terdengar seperti nasihat. "Laila, aku cuma ingin kau tahu, Haris itu bukan anak kecil lagi. Dia butuh istri yang bisa menjadi tempat berlindung, bukan yang membuatnya tambah berat pikiran," ujarnya pada suatu ketika dengan tatapan penuh makna yang sulit diterjemahkan. Kadang, saat ada pertemuan keluarga, Wartini dengan lihai mengarahkan pembicaraan ke topik-topik yang dapat menggoyahkan posisi Laila di mata keluarga besar. Ia dengan halus menyebar keraguan tentang kemampuan Laila dalam mengurus rumah, merawat Haris, bahkan merencanakan masa depan. Hal-hal kecil itu menyisakan luka dalam hati Laila yang semakin lama semakin dalam. Namun, di tengah gelombang badai yang datang, Haris tetap berusaha menjadi benteng yang kokoh. Ia tidak ingin melihat rumah tangganya hancur hanya karena perbedaan pendapat dan kesalahpahaman. Haris mencoba berbicara dengan ibunya berulang kali, mencoba menjembatani kesenjangan yang semakin melebar antara Laila dan Wartini. "Bu, aku tahu ibu peduli, tapi jangan sampai perhatian ibu membuat Laila merasa tertekan. Dia sudah berusaha keras menjaga rumah kita," kata Haris dengan nada lembut saat menghadap Wartini di ruang tamu rumah mereka. Namun, Wartini yang keras kepala seringkali menolak untuk mendengarkan. Ia beralasan bahwa apa yang ia lakukan adalah demi kebaikan Haris dan keluarga. "Anakku harus mendapatkan yang terbaik. Aku hanya ingin memastikan dia tidak terluka atau terbebani oleh hal-hal yang seharusnya tidak ia tanggung," jawab Wartini dengan nada tegas. Dialog-dialog seperti ini kerap berulang, menciptakan ketegangan yang semakin memanas. Haris merasa terjebak di antara dua wanita yang sangat dicintainya, berusaha menjaga agar tidak ada yang merasa kalah atau tersakiti. Tapi semakin keras ia mencoba, seakan-akan jurang pemisah itu semakin dalam. Laila, di sisi lain, mulai merasakan batas kesabarannya menipis. Ia merasa seolah berjuang sendirian melawan badai yang datang dari dalam keluarga suaminya sendiri. Namun, ia juga menyadari bahwa Haris membutuhkan waktu dan ruang untuk berusaha memperbaiki keadaan. Karena itulah, ia mencoba menahan amarah dan kecewa,
memilih untuk bersabar dan mencari cara agar hubungan mereka tetap harmonis. Dalam keheningan malam, Laila sering duduk termenung, mengurai benang-benang perasaan yang bercampur aduk. Ia bertanya-tanya, apakah cintanya cukup kuat untuk mengatasi segala rintangan? Apakah ia cukup sabar untuk menghadapi sikap keras ibu mertua yang penuh kecemburuan dan kecurigaan? Di waktu lain, Haris juga merasakan beban yang berat. Ia tahu, jika masalah ini tidak segera diselesaikan dengan baik, maka bisa menghancurkan rumah tangga yang telah mereka bangun dengan susah payah. Ia bertekad untuk tidak membiarkan hal itu terjadi. Dengan tekad dan cinta yang besar, ia berusaha mencari jalan tengah yang dapat mengembalikan kedamaian. Namun, kenyataannya tidak semudah yang ia bayangkan. Sikap Wartini yang sudah terlanjur membentuk pola-pola negatif sulit untuk diubah dalam waktu singkat. Kesalahpahaman dan perasaan terluka terus bertambah, menyulitkan komunikasi dan menciptakan jarak di antara semua pihak. Di tengah kekalutan itu, Laila perlahan mulai belajar untuk berdiri tegak, menjaga harga diri dan keyakinannya. Ia tahu, rumah tangganya harus dilindungi dari segala ancaman, termasuk yang datang dari dalam keluarga sendiri. Ia memutuskan untuk tidak menyerah, untuk terus berjuang dengan cinta dan keteguhan hati. Begitulah, kisah mereka berjalan, penuh liku dan ujian. Sebuah perjalanan yang bukan hanya tentang cinta suami istri, tapi juga tentang bagaimana sebuah keluarga menghadapi perbedaan, konflik, dan masa depan yang belum pasti. Dan cerita ini baru saja dimulai. Malam itu, udara di ruang keluarga terasa berat dan pengap. Lampu-lampu redup menciptakan bayangan yang tampak berayun di dinding, seakan ikut menyaksikan pertarungan kata yang tengah berlangsung. Laila dan Wartini duduk berhadapan. Wajah mereka berdua menunjukkan ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Suasana yang selama ini dipenuhi senyum dan kehangatan, kini berubah menjadi arena perdebatan yang memunculkan luka dan amarah. Pertemuan itu bermula dari sebuah komentar kecil yang terlontar tanpa disengaja. Wartini, dengan nada suara yang sudah tidak ramah seperti biasanya, mulai melontarkan kritik yang tajam tentang cara Laila mengurus rumah tangga. Laila, aku pikir kamu harus lebih belajar mengatur waktu dan perhatian. Haris bukan hanya suamimu, dia anakku juga. Aku ingin yang terbaik untuknya, bukan hanya apa yang kau pikirkan, ucap Wartini dengan tatapan tajam yang seolah menuntut pembenaran. Laila yang selama ini berusaha sabar dan mengalah, merasakan perasaannya mulai terpukul. Kata-kata itu terasa seperti duri yang menusuk lembut tapi dalam. Ibu, aku selalu berusaha melakukan yang terbaik. Aku mencintai Haris dan aku ingin dia bahagia, jawabnya dengan suara bergetar namun tegas. Namun, jawaban itu tak memadamkan bara kemarahan Wartini. Cinta saja tidak cukup, Laila. Haris butuh istri yang tahu batasnya, yang bisa menghormati keluarganya. Jangan sampai perhatianmu berlebihan malah membuatnya terbebani, lanjut Wartini, membuat suasana semakin memanas. Haris yang duduk di tengah-tengah keduanya, merasakan beban berat di pundaknya. Ia ingin menjadi penengah, namun kata-kata ibunya dan istrinya terasa seperti arus deras yang sulit dikendalikan. Ibu, tolong dengarkan aku. Kita harus bisa saling mengerti dan menghargai, katanya dengan suara penuh harapan. Tapi, perdebatan tak kunjung mereda. Wartini merasa posisinya terancam, sedangkan Laila merasa disudutkan. Kata-kata yang terlontar makin tajam dan emosional, meninggalkan luka yang sulit sembuh dalam hati keduanya. Laila mulai merasa dirinya diserang bukan hanya oleh Wartini, tapi juga oleh keluarga besar yang mulai mempertanyakan kelayakannya sebagai menantu. Desas-desus dan bisik-bisik tentang dirinya mulai tersebar, membuatnya merasa terisolasi dan tidak mendapat dukungan yang semestinya. Setiap kunjungan keluarga besar membawa kecemasan baru, ketegangan yang memuncak, dan rasa tidak nyaman yang terus menggerogoti. Dalam diam, Laila merasakan beratnya beban yang harus dipikul. Ia merasa seperti berjuang sendirian melawan arus yang kuat, sementara Haris, yang seharusnya menjadi pelindung dan sahabat, juga terjebak dalam dilema antara cinta kepada ibunya dan istrinya. Malam itu, setelah semua kata terucap, Laila duduk termenung di kamar. Air mata mengalir tanpa bisa dibendung, mewakili segala rasa sakit dan kelelahan yang selama ini dipendam. Ia bertanya-tanya, apakah cintanya cukup kuat untuk melewati badai ini?
Apakah rumah tangganya mampu bertahan dari segala tekanan dan perpecahan? Haris pun tidak kalah gelisah. Ia duduk sendirian di ruang tamu, memikirkan bagaimana harus menjaga dua wanita yang sangat dicintainya. Ia tahu, jika tidak segera menemukan jalan keluar, rumah tangga dan keluarganya bisa hancur berkeping-keping. Di tengah keheningan yang menusuk, mereka berdua sadar bahwa perjalanan ini bukan hanya soal cinta dan harapan, tapi juga soal perjuangan, pengorbanan, dan keteguhan hati. Sebuah ujian berat yang harus mereka hadapi bersama, jika ingin menjaga ikatan yang telah dibangun dengan susah payah. Malam itu, di balik tirai jendela yang menutupi kamar sederhana mereka, Laila duduk termenung. Suasana rumah sudah lama hening, hanya suara detak jam dinding yang terdengar perlahan mengisi ruang. Namun di dalam hati Laila, badai perasaan sedang berkecamuk hebat. Ia memejamkan mata, berusaha menenangkan dirinya, tapi pikiran dan emosi yang bercampur baur sulit dijinakkan. Dalam diam, ia bertanya pada dirinya sendiri, seberapa kuat aku harus bertahan? Seberapa besar aku harus berkorban agar rumah tangga ini tetap berdiri? Setiap hari yang berlalu bukan lagi sekadar rutinitas membangun kehidupan baru bersama Haris. Bagi Laila, kini adalah perjuangan tiada henti melawan bayang-bayang yang datang dari dalam keluarga suaminya sendiri. Sikap cemburu, ketidaksukaan, bahkan bisik-bisik yang tak pernah berhenti seperti gumpalan awan kelabu yang menutupi sinar matahari kebahagiaan mereka. Laila sadar betul bahwa cinta dan kesetiaan saja tidak cukup untuk melindungi rumah tangganya dari badai itu. Ia harus menjadi sosok yang lebih tegar, lebih bijak, dan lebih sabar daripada yang pernah ia bayangkan. Namun, dalam keheningan malam itu, ketegaran itu diuji sampai ke titik terdalam. Di benaknya berputar kata-kata dan sikap Wartini yang begitu berat untuk diterima. Mengapa ibu mertua seakan melihatku bukan sebagai menantu, tapi sebagai ancaman? Mengapa setiap perhatian Haris padaku menjadi sumber kecemburuan dan pengawasan? Aku ingin menjadi istri yang baik, tapi aku juga ingin dihargai sebagai wanita dan manusia yang mandiri, pikirnya sambil menahan air mata yang hampir tumpah. Laila tahu, ia harus berjuang bukan hanya untuk cintanya kepada Haris, tapi juga untuk harga dirinya dan kedamaian rumah tangga yang diimpikan. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan tekanan dan kecurigaan itu memecah belah cinta mereka. Pagi hari berikutnya, dengan wajah yang masih menampilkan tanda-tanda kelelahan, Laila berusaha tersenyum dan memberikan yang terbaik untuk Haris. Ia memasak sarapan, menyiapkan segalanya dengan penuh cinta, meskipun di balik senyum itu tersembunyi perasaan yang berat. Haris mulai menyadari bahwa istrinya bukan hanya berjuang melawan rutinitas dan tanggung jawab rumah tangga, tapi juga melawan badai yang datang dari dalam keluarganya sendiri. Ia melihat perubahan dalam tatapan Laila, dari yang cerah menjadi sering terselubung kesedihan dan kecemasan. Suatu malam, ketika mereka duduk berdua di ruang tamu yang sunyi, Haris menggenggam tangan Laila dengan lembut. "Aku tahu ini tidak mudah bagimu, Laila. Aku minta maaf jika aku belum bisa melindungimu sepenuhnya. Tapi aku ingin kau tahu, aku ada di sini. Kita akan hadapi semuanya bersama," ucapnya dengan suara penuh ketulusan. Laila menatap mata Haris, menemukan kekuatan dalam cinta yang tak pernah surut. "Aku percaya padamu, Haris. Aku ingin kita kuat, untuk kita dan masa depan kita. Tapi aku juga butuh kau berdiri di sampingku, bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai pelindung dan sahabat," jawabnya dengan suara pelan namun penuh tekad. Percakapan itu menjadi titik balik kecil dalam perjalanan mereka. Haris mulai lebih aktif dalam menghadapi persoalan keluarga, berusaha mencari cara untuk menjembatani kesenjangan dan mengurangi ketegangan yang ada. Ia tahu, perjuangan Laila adalah perjuangan mereka bersama. Namun, perjalanan itu tidak mudah. Setiap langkah kecil menuju kedamaian harus ditempuh dengan hati-hati dan penuh pengertian. Laila terus berusaha menyeimbangkan antara menjaga kehormatan dirinya dan memenuhi ekspektasi keluarga Haris yang kadang terasa memberatkan. Dalam dialog batin yang panjang, Laila sering bertanya, "Apakah aku cukup kuat untuk terus bertahan? Apakah cinta ini cukup untuk menuntunku melewati semua ujian? Aku tak ingin menyerah, tapi aku juga takut kehilangan diri sendiri." Dengan tekad yang tak tergoyahkan, Laila mulai membangun strategi kecil untuk menjaga rumah tangganya. Ia mencari cara untuk berkomunikasi lebih baik dengan Wartini,
mencoba memahami posisi dan perasaan mertua, walaupun itu tidak mudah. Ia berusaha sabar dan bijaksana, belajar menahan diri ketika rasa sakit melanda. Sementara itu, Haris semakin memahami beratnya beban yang harus ditanggung istrinya. Ia mulai melihat bahwa dukungan dan perlindungan yang selama ini ia anggap cukup ternyata belum mampu mengatasi luka yang dialami Laila. Ia berjanji untuk tidak hanya menjadi suami yang hadir secara fisik, tapi juga emosional dan spiritual. Mereka berdua sadar bahwa cinta saja tidak cukup. Dibutuhkan keteguhan, kesabaran, dan kerjasama yang erat agar rumah tangga yang mereka bangun tidak runtuh di tengah badai. Setiap hari menjadi pelajaran baru. Setiap tantangan menjadi ujian keteguhan hati. Dalam hati yang penuh luka namun tetap penuh harapan, Laila dan Haris berusaha melangkah maju. Mereka tahu, perjalanan ini masih panjang, penuh liku dan perjuangan. Namun, selama mereka tetap bersama, cinta yang tulus menjadi cahaya yang akan menerangi jalan mereka menuju masa depan yang bahagia. Matahari baru saja terbenam di ufuk barat, meninggalkan semburat merah jingga yang perlahan meredup menjadi gelap malam. Namun, dalam rumah Haris, bayangan gelap lain mulai merayap masuk, membayangi ketenangan yang selama ini mereka nikmati. Wartini, dengan segala kecemburuannya yang lama terpendam, mulai membuka tirai kesabarannya dan memperlihatkan sisi yang lebih terang-terangan, tanpa lagi menyembunyikan niatnya untuk mencampuri urusan rumah tangga Haris dan Laila. Perubahan sikap Wartini tidak terjadi dalam sekejap, melainkan bertahap, seperti air yang mengikis batu. Ia mulai sering datang tanpa pemberitahuan, membawa berbagai alasan, membantu memasak, membersihkan rumah, atau sekadar ingin berbicara dengan Haris. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah upaya halus untuk mengawasi, mengontrol, bahkan mengintervensi keputusan-keputusan yang seharusnya menjadi hak prerogatif Laila dan Haris sebagai pasangan suami istri. Pada suatu sore, ketika Laila sedang menyiapkan makan malam, Wartini tiba-tiba muncul di dapur. Ia melihat-lihat meja makan yang telah diatur oleh Laila, lalu berkomentar, "Seharusnya piring dan gelas diatur seperti ini, Laila. Kalau Haris pulang dari kerja, dia butuh kenyamanan dan ketertiban. Jangan sampai dia merasa rumah ini berantakan." Laila mencoba tersenyum dan menjawab dengan sopan, "Terima kasih, Bu. Aku akan coba atur lagi sesuai yang Ibu sarankan." Namun, dalam hatinya, ia merasakan tekanan yang berat. Seolah-olah, tidak ada satupun usahanya yang cukup baik di mata mertua. Wartini pun tidak segan untuk memberikan nasihat yang tidak diminta, bahkan di hadapan tetangga atau keluarga besar. Ia sering mengomentari cara Laila mengurus keuangan rumah, bagaimana ia membesarkan Haris, dan apa yang dianggapnya kurang tepat. Kata-katanya yang tajam dan penuh sindiran membuat Laila merasa dipermalukan dan tersudutkan. Namun, puncak dari segala campur tangan itu adalah ketika Wartini mulai menabur benih-benih keraguan di antara Laila dan Haris. Ia mengadukan berbagai hal kecil yang menurutnya menunjukkan kekurangan Laila sebagai istri. "Aku khawatir Haris tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Kadang aku melihat dia pulang kerja kelelahan, tapi tidak ada yang menyiapkan makanan atau memberinya semangat," ujarnya pada saudara-saudaranya, dengan nada penuh kesungguhan. Kata-kata itu terdengar seperti racun yang merembes ke dalam hubungan rumah tangga Laila dan Haris. Haris, yang selama ini berusaha menjadi penengah, mulai mendengar cerita dan keluhan yang membingungkannya. Ia merasa terseret ke dalam pusaran konflik yang semakin rumit. Laila, yang pada awalnya mencoba menahan diri dan mengabaikan sikap mertua, kini mulai merasa terpojok. Setiap usaha yang ia lakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, justru menjadi bahan kritikan dan penilaian yang tidak adil. Rasa sakit dan kecewa mengendap di hatinya, membuatnya merasa sendiri dan terisolasi. Dalam hati kecilnya, Laila sering bertanya, "Apakah aku salah? Apakah aku tidak cukup baik untuk Haris dan keluarganya? Kenapa semua ini terjadi padaku? Padahal aku hanya ingin mencintai dan dicintai." Perasaan terpojok itu bukan hanya membuatnya merasa sedih, tapi juga marah. Ia tahu, ia harus berjuang lebih keras, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk menjaga cinta yang telah dibangun bersama Haris. Namun, perasaan tersakiti itu sulit untuk disembunyikan, dan terkadang membuatnya menjadi rapuh. Haris yang menyadari keadaan itu semakin berat, berusaha menguatkan istrinya.
Ia mengajak Laila berdiskusi, mencari solusi agar hubungan mereka tidak semakin renggang. Kita harus tetap bersama, Laila. Jangan biarkan apapun merusak apa yang kita punya, katanya dengan suara penuh keyakinan. Namun, meskipun Haris berusaha sekuat tenaga, tekanan dari keluarga besar, terutama dari Wartini, semakin menggema. Rumah tangga mereka diuji dengan keras, dan Laila mulai merasa bahwa ia harus memilih antara bertahan dan menyerah. Di balik segala kesulitan itu, Laila bertekad untuk tidak menyerah. Ia percaya bahwa cinta dan kesetiaan dapat mengalahkan segala rintangan. Ia mulai merencanakan cara-cara untuk menjaga rumah tangganya tetap utuh, meski harus menghadapi badai yang datang dari dalam keluarga sendiri. Haris duduk di ruang keluarga yang remang, wajahnya terpancar kelelahan setelah hari yang panjang di kantor. Namun, pikirannya tak pernah jauh dari Laila, istrinya yang kini tengah menghadapi tekanan berat dari keluarga mereka sendiri. Dalam hatinya, Haris tahu bahwa cinta saja tak cukup. Ia harus menunjukkan kepedulian yang nyata agar Laila merasa kuat dan tak sendiri. Pagi itu, Haris bangun lebih awal, menyiapkan sarapan kesukaan Laila. Ia juga berusaha meluangkan waktu untuk mendengarkan setiap keluh kesah istrinya, menguatkan Laila ketika raut wajahnya menunjukkan kelelahan yang mendalam. "Aku di sini, Laila. Kamu tidak sendiri," kata Haris lembut sambil menggenggam tangan istrinya. Solidaritas yang tumbuh di antara mereka semakin erat. Laila mulai merasakan bahwa Haris bukan hanya suami yang hadir secara fisik, tapi benar-benar menjadi pelindung dan pendamping dalam menghadapi segala rintangan. Dalam tiap tatapan dan sentuhan, Laila menemukan kekuatan baru untuk terus bertahan. Namun, tak mudah menjaga keharmonisan itu ketika Haris harus berhadapan langsung dengan Wartini. Suatu sore, Haris mengajak ibunya berbicara serius di ruang tamu. Dengan nada tegas dan suara yang sedikit bergetar karena emosi, Haris menegur Wartini. "Ibu, aku mohon hentikan sikap yang membuat Laila merasa tidak nyaman. Dia sudah berusaha keras dan mencintai aku sepenuh hati. Jangan sampai perhatian ibu menjadi beban yang menyakitkan bagi kami." Wartini yang selama ini merasa cemas dan khawatir, merasakan serangan itu sebagai sebuah pengkhianatan. Meski hatinya bergejolak, ia menolak mengalah. "Aku hanya ingin yang terbaik untuk Haris dan keluarga kita. Kalau itu berarti harus menjaga tradisi dan aturan keluarga, aku siap melakukan apapun," jawabnya dengan suara dingin. Ketegangan itu membuat konflik semakin dalam dan kompleks. Haris berada di tengah, berusaha menengahi dengan sabar, tapi semakin sulit menemukan titik temu. Laila pun ikut merasakan tekanan yang bertambah, namun juga semakin yakin bahwa dia tidak sendiri karena ada Haris di sisinya. Dalam banyak kesempatan, Laila dan Haris saling menguatkan. Mereka berbagi cerita, merencanakan masa depan, dan memperkuat tekad untuk menjaga cinta mereka tetap utuh. Solidaritas yang tumbuh membuat mereka semakin kuat menghadapi badai yang terus mengintai. Seiring berjalannya waktu, sikap Wartini yang semakin keras dan tak kenal kompromi mulai memberikan dampak negatif yang tak hanya dirasakan oleh Laila dan Haris, tapi juga oleh seluruh keluarga besar. Di balik pintu rumah yang megah, hubungan yang dulunya hangat dan penuh kasih sayang perlahan terkikis oleh ketegangan yang terus menumpuk. Keluarga besar mulai terbagi, terpecah dalam diam oleh bisik-bisik dan penilaian yang menyudutkan Laila. Wartini, dengan pengaruhnya yang kuat, kerap menyebarkan pandangan negatif tentang menantunya, membuat sebagian anggota keluarga ragu dan mulai menjaga jarak. Pertemuan keluarga yang seharusnya menjadi ajang kebersamaan, kini berubah menjadi arena penuh ketidaknyamanan. Laila merasa dirinya menjadi pusat perhatian yang tidak diinginkan. Setiap langkah, setiap kata yang ia ucapkan, seolah diawasi dan dinilai dengan ketat. Kabar-kabar yang tak sepenuhnya benar menyebar luas, merusak reputasinya tanpa bisa ia lawan secara langsung. Dalam hati kecilnya, Laila bertanya, "Mengapa aku harus menerima semua ini? Aku hanya ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Tapi kenapa aku merasa seperti orang asing?" Isolasi sosial yang dirasakan Laila semakin memperparah tekanan yang ada. Teman-teman yang dulu dekat mulai menjauh, karena mereka takut terseret dalam drama keluarga yang kompleks. Kegiatan sosial yang dulu sering diikuti Laila kini terasa berat dan penuh beban. Ia sering menghindar dari undangan, lebih memilih menyendiri di rumah, mengumpulkan kekuatan dan pikiran untuk menghadapi kenyataan.
Tekanan itu bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam dirinya sendiri. Rasa bersalah, kebingungan, dan kelelahan mental mulai membayangi hari-harinya. Kadang, ia merasa ingin menyerah, membiarkan semuanya berlalu dan mencari tempat di mana ia bisa bebas dari beban ini. Namun, cinta kepada Haris dan impian akan keluarga yang bahagia selalu membawanya kembali pada tekad untuk bertahan. Di tengah kesendirian itu, Laila mulai memikirkan langkah besar. Ia tahu, jika tidak ada perubahan, rumah tangganya akan terus terancam oleh perpecahan dan ketidakpercayaan. Ia harus menemukan cara untuk melindungi rumah tangganya, bukan hanya dari tekanan keluarga besar, tapi juga dari luka yang bisa mematahkan semangat mereka. Perlahan, Laila mulai merencanakan strategi. Ia mulai mencari dukungan dari orang-orang yang bisa dipercaya, belajar mengelola emosi, dan berusaha membangun komunikasi yang lebih baik dengan Haris. Ia juga mulai mempertimbangkan untuk berbicara secara terbuka dengan Wartini, mencoba mencari titik temu yang selama ini sulit ditemukan. Meski jalan di depan terasa berat dan penuh tantangan, Laila tidak mau menyerah. Ia yakin, dengan keteguhan hati dan dukungan Haris, mereka bisa melewati masa-masa sulit ini. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa merusak cinta dan rumah tangganya selama ia berjuang dengan sepenuh hati. Setelah berbulan-bulan bertahan dalam tekanan yang tak kunjung usai, Laila mulai merasakan titik balik dalam dirinya. Rasa sabar yang selama ini menjadi benteng utama mulai terkikis oleh luka dan kekecewaan yang terus menumpuk. Namun, bukan berarti ia menyerah pada keadaan. Sebaliknya, ia merasa sebuah kekuatan baru tumbuh, sebuah tekad yang membara untuk melindungi rumah tangganya dengan cara yang lebih tegas dan terencana. Dalam keheningan malam, Laila duduk di meja kerjanya, membuka buku catatan yang selama ini jarang disentuh. Di sana, ia mulai mencatat setiap kejadian, sikap, dan kata-kata yang menyakitkan dari Wartini dan keluarganya. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk memahami pola dan mencari titik lemah yang bisa dijadikan strategi. Ia menyadari bahwa sikap penuh kecemburuan dan pengawasan dari mertua bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi dengan kelembutan semata. Butuh langkah yang lebih kuat, langkah yang penuh perhitungan dan kesabaran yang terorganisir. Laila mulai belajar tentang komunikasi asertif, bagaimana menyampaikan pendapat tanpa menimbulkan konflik yang lebih besar, dan bagaimana membangun citra diri yang kuat di mata keluarga besar. Perubahan sikap Laila mulai terlihat oleh orang-orang terdekatnya. Dari sosok yang dulu cenderung mengalah dan menenangkan, kini ia menjadi wanita yang lebih tegas, percaya diri, dan penuh strategi. Ia tidak lagi membiarkan komentar pedas atau sikap sinis menghancurkan hatinya. Sebaliknya, ia menghadapinya dengan kepala tegak dan argumen yang matang. Dalam pertemuan keluarga berikutnya, Laila berbicara dengan tenang namun lugas saat menanggapi kritikan. "Aku menghargai perhatian ibu, tapi aku juga ingin ibu tahu bahwa aku dan Haris berusaha sebaik mungkin untuk membangun keluarga ini. Aku berharap kita bisa saling mendukung daripada saling menjatuhkan." Kata-kata itu, meski sederhana, memberikan kejutan bagi banyak orang, termasuk Wartini. Mereka melihat Laila dengan pandangan baru, bukan lagi menantu yang pasrah dan mudah diatur, tapi sosok yang mulai mengambil peran aktif dalam menjaga keharmonisan keluarga. Di sisi lain, Haris menjadi pendukung terbesar bagi perubahan Laila. Ia bangga melihat istrinya tumbuh menjadi wanita kuat yang mampu menghadapi tantangan besar ini. "Aku ada di belakangmu, Laila. Kita ini satu tim, dan aku percaya kita bisa melewati semuanya bersama," ucap Haris dalam sebuah malam penuh kehangatan, menguatkan Laila. Dukungan Haris menjadi sumber energi yang tak ternilai bagi Laila. Ia tahu, tanpa Haris, perjuangannya akan terasa jauh lebih berat. Mereka berbagi rencana, strategi, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Soliditas dan cinta yang semakin erat membuat keduanya menjadi kekuatan yang sulit dipecahkan. Meski begitu, Laila juga menyadari bahwa menghadapi mertua bukanlah tugas yang mudah. Ia harus berhati-hati, menjaga keseimbangan antara mempertahankan prinsip dan menjaga hubungan keluarga. Ia mulai menggunakan pendekatan yang lebih halus, mencoba memahami perspektif Wartini tanpa kehilangan identitas dirinya sendiri. Dalam kesehariannya, Laila terus belajar dan beradaptasi. Ia membaca buku, berkonsultasi dengan teman dan bahkan mengikuti seminar tentang manajemen konflik keluarga.
Semua itu ia lakukan demi menjaga rumah tangganya tetap kokoh dan penuh cinta. Transformasi Laila menjadi sosok yang lebih kuat dan strategis ini tidak hanya mengubah dinamika keluarga, tapi juga mengubah dirinya sendiri. Ia menemukan bahwa dalam dirinya ada kekuatan luar biasa yang selama ini tersembunyi, yang hanya muncul ketika ia dihadapkan pada ujian berat. Langkah demi langkah, Laila mulai merancang strategi untuk menghadapi segala tekanan, bukan dengan amarah, tapi dengan kebijaksanaan dan ketegasan. Ia yakin, dengan cara ini, tidak hanya dirinya yang akan terlindungi, tapi juga rumah tangga dan cinta yang telah mereka bangun. Malam itu, suasana di rumah Haris terasa berbeda dari biasanya. Udara yang hangat dan cahaya lembut lampu ruang tamu seakan mengundang sebuah pertemuan yang sudah lama tertunda. Laila duduk dengan tegak di sofa, wajahnya menunjukkan perpaduan antara ketegasan dan kelelahan yang mendalam. Di hadapannya, Wartini berdiri dengan mata yang tajam, penuh perasaan yang sulit disembunyikan. Hari itu adalah titik di mana segala perasaan yang selama ini terpendam tak bisa lagi dipendam dalam diam. Konflik yang selama ini mengintai seperti bara yang membara, akhirnya meledak menjadi konfrontasi yang penuh emosi dan kebenaran yang pahit. Laila memulai pembicaraan dengan suara yang tegas namun terkontrol. "Ibu, aku tahu selama ini banyak hal yang tidak kita sepakati. Aku merasa sering disalahpahami dan disudutkan tanpa alasan yang jelas. Aku ingin kita bicara jujur, bukan hanya untuk aku, tapi untuk Haris dan keluarga kita." Wartini menatap Laila dengan campuran rasa kecewa dan amarah yang terpendam. "Laila, aku bukan ingin menyakitimu. Aku hanya ingin yang terbaik untuk anakku dan keluarga ini. Tapi aku merasa kau sering mengabaikan tradisi dan nilai yang sudah lama kami pegang. Aku takut kalau kau membuat Haris dan keluarganya menderita." Perkataan itu membuka pintu bagi pengungkapan lebih dalam. Laila pun mulai berbagi perasaannya, tentang tekanan yang ia rasakan, tentang luka yang diakibatkan oleh sikap dan kata-kata yang membuatnya merasa tidak dihargai. "Aku bukan musuh, Ibu. Aku mencintai Haris dan aku ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Tapi aku juga ingin dihormati dan diterima apa adanya," ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Dialog yang awalnya terasa kaku dan penuh ketegangan, perlahan berubah menjadi percakapan yang lebih terbuka dan emosional. Wartini pun mulai mengungkapkan kekhawatirannya, rasa cemburu yang selama ini menyelimuti hatinya, dan ketakutannya kehilangan tempat dalam kehidupan Haris. Namun, konflik yang sudah lama terpendam tidak mudah untuk diredakan begitu saja. Perbedaan pandangan dan luka yang sudah mengakar membuat penyelesaian menjadi kompleks dan penuh tantangan. Di tengah-tengah percakapan itu, Haris hadir sebagai penengah yang mencoba menenangkan suasana. Dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, "Ibu, Laila, aku tahu ini sulit bagi kita semua. Tapi aku percaya, dengan saling mengerti dan menghargai, kita bisa melewati ini bersama. Keluarga adalah tentang cinta dan pengorbanan, bukan tentang siapa yang benar atau salah." Meskipun Haris berusaha sekuat tenaga, ketegangan dan perasaan yang terluka membuat masalah ini tidak segera selesai. Namun, percakapan itu menjadi langkah awal yang penting untuk membuka jalan bagi perubahan dan pemulihan hubungan. Laila dan Wartini tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Namun, dengan keberanian untuk berbicara jujur dan niat baik yang mulai tumbuh, ada secercah harapan bahwa kedamaian dan keharmonisan akan kembali menghiasi rumah tangga mereka. Langit malam menyelimuti kota, namun dalam rumah kecil di pinggiran itu, ada cahaya yang tak pernah padam, cahaya cinta dan harapan yang terus membara meski badai terus menghantam. Laila dan Haris, dua jiwa yang telah melewati begitu banyak rintangan, kini tengah berdiri tegak di hadapan ujian yang paling berat dalam perjalanan rumah tangga mereka. Perjuangan mereka bukan hanya soal bertahan menghadapi tekanan dari luar, tetapi juga menjaga api cinta agar tetap menyala di dalam hati masing-masing. Setiap hari adalah pelajaran tentang keteguhan, kepercayaan, dan pengorbanan. Saat dunia terasa tidak bersahabat, mereka belajar untuk saling menggenggam tangan, menguatkan satu sama lain, dan tidak pernah membiarkan kesepian merayap masuk. Laila, yang dulu selalu menjadi sosok lembut dan sabar,
kini tumbuh menjadi wanita yang lebih kuat dan mandiri. Ia mengerti bahwa cinta tidak hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang kesanggupan untuk berkorban, memahami, dan menerima kekurangan. Haris, di sisi lain, belajar menjadi suami yang tidak hanya memberi kata-kata manis, tetapi juga tindakan nyata, melindungi dan mendukung istrinya tanpa syarat. Namun, di balik perjuangan itu, Wartini mulai menyadari bahwa keinginannya untuk mengendalikan dan mengatur rumah tangga Haris dan Laila tidak semudah yang ia bayangkan. Ia merasakan kegelisahan yang belum pernah ia alami sebelumnya, ketika anaknya mulai berdiri di atas kakinya sendiri dan Laila menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan Haris. Kekecewaan dan kekhawatiran bercampur menjadi satu, membuat Wartini menghadapi pertarungan batin yang berat. Ia mulai memahami bahwa cinta dan kasih sayang tidak bisa dipaksakan dengan cara mengontrol atau mencampuri terlalu jauh. Namun, melepaskan juga bukan hal mudah baginya. Dalam diam, ketiga jiwa itu, Laila, Haris, dan Wartini, terus berjuang mencari jalan menuju harmoni dan kebahagiaan. Perjalanan yang tidak mudah, penuh liku, namun dipenuhi harapan dan doa. Musim berganti, dan seiring waktu berlalu, perubahan mulai menyelimuti suasana hati Wartini. Di balik wajahnya yang selama ini keras dan tak mudah tersentuh, mulai tampak riak-riak penyesalan yang perlahan mengusik jiwa. Namun, di saat yang sama, ada pula momen di mana sikapnya semakin keras, seolah berusaha mempertahankan kekuasaan dan kontrol yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Suatu sore, saat Laila sedang menyiapkan teh di dapur, Wartini duduk di ruang tamu dengan wajah serius. Ia termenung lama, mengingat masa-masa indah ketika Haris masih kecil dan keluarga mereka masih penuh dengan kehangatan tanpa ada konflik yang mengganggu. Perasaan rindu akan masa itu membuat hatinya sesak. Namun ego dan kebanggaan yang telah terbangun selama bertahun-tahun membuatnya sulit untuk membuka diri dan mengakui kesalahan. Di sisi lain, Laila mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Dukungan dari keluarga asalnya dan teman-teman dekat menjadi sumber kekuatan baru. Mereka memberikan semangat, nasihat bijak, dan dorongan agar Laila tetap tegar menghadapi tekanan dari keluarga suami. Melalui percakapan panjang dan kehadiran yang tulus, Laila menemukan kembali kepercayaan diri dan harapan. Haris, yang selama ini menjadi penengah dan pelindung, semakin teguh pada pendiriannya. Ia memahami bahwa untuk menjaga rumah tangga mereka, diperlukan ketegasan dan komitmen yang kuat. Ia berdiri di samping Laila, memberikan dukungan penuh tanpa ragu, dan mulai mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan dengan ibunya dengan cara yang lebih dewasa dan terbuka. Suatu malam, ketiganya duduk bersama dalam sebuah pertemuan yang penuh ketegangan sekaligus harapan. Wartini dengan hati yang berat mencoba mengungkapkan perasaannya, sementara Laila dan Haris mendengarkan dengan penuh pengertian. Percakapan itu menjadi momen penting dalam perjalanan mereka menuju pemulihan dan pemahaman yang lebih dalam. Namun, perubahan bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Perjuangan antara penyesalan dan keras kepala, antara membuka hati dan mempertahankan prinsip, terus berlangsung. Dalam dinamika itu, ketiganya belajar banyak tentang arti cinta, pengorbanan, dan keluarga. Di ruang tamu yang remang, suasana begitu tegang. Wartini duduk di kursi tunggu dengan tangan yang menggenggam erat ujung bajunya sendiri, menahan perasaan yang bergejolak. Di hadapannya, Laila berdiri dengan pandangan yang sama-sama penuh luka dan keteguhan. Haris berada di tengah, wajahnya menampakkan kebimbangan sekaligus ketegasan. Wartini menatap Laila dengan mata yang dipenuhi amarah dan kelelahan. "Aku sudah berusaha menjadi ibu yang terbaik untuk Haris. Tapi kau membuat semuanya sulit. Aku takut aku kehilangan anakku," ucapnya dengan suara yang gemetar. Laila menatap balik, tidak mau mundur. "Ibu, aku tidak pernah bermaksud mengambil tempat ibu. Aku hanya ingin membangun keluarga yang bahagia bersama Haris. Tapi ibu selalu membuat aku merasa seperti musuh." Suara mereka mulai meninggi, perasaan yang terpendam bertahun-tahun keluar dalam bentuk kata-kata tajam dan amarah yang membara. Haris mencoba mengangkat tangan, ingin menengahi, tapi kata-kata ibunya dan istrinya membuatnya sulit berperan sebagai penengah. "Cukup," bentak Haris dengan suara penuh tekanan. "Aku tidak mau keluarga ini hancur karena kita tidak bisa saling mengerti. Laila adalah istriku, dan aku berdiri di sampingnya. Ibu harus mengerti itu."
Wartini merasakan hentakan itu seperti pukulan yang membangunkan dirinya. Namun, rasa keras kepala dan rasa takut kehilangan anaknya membuatnya semakin keras kepala. Aku tak akan membiarkan rumah tangga anakku hancur karena aku, balas Wartini dengan suara serak. Laila menahan air mata, perasaan terpojok dan tersakiti semakin dalam. Namun ia tahu, jika ingin mempertahankan rumah tangganya, ia harus tetap kuat. Ia dan Haris saling bertukar pandang, menemukan kekuatan di mata satu sama lain. Konflik itu bukan hanya pertarungan kata, tapi ujian keteguhan, cinta, dan kesabaran. Mereka bertiga tahu, perjalanan ini masih panjang dan penuh dengan liku yang sulit. Namun, malam itu menjadi titik penting di mana perasaan yang selama ini terpendam akhirnya diungkapkan, membuka jalan bagi perubahan, meski jalan itu masih berliku dan penuh ketegangan. Malam semakin larut, namun ketegangan di ruang tamu itu belum mereda. Wartini duduk dengan tatapan yang menusuk, sementara Laila berdiri dengan sikap yang semakin tegas. Haris, di tengah, merasakan beratnya peran yang harus ia jalankan. Suaranya bergetar ketika mencoba menengahi. Ibu, aku tahu ini sulit. Tapi kita harus cari jalan keluar bersama, bukan malah saling menyakiti. Wartini menghela napas panjang, wajahnya memancarkan konflik batin yang dalam. Aku hanya ingin yang terbaik untuk Haris dan keluarga ini, katanya dengan suara lirih. Laila menatapnya, suaranya lembut namun penuh keyakinan. Aku juga ingin yang terbaik, Ibu. Untuk itu aku butuh Ibu menerima aku sebagai bagian dari keluarga, bukan sebagai musuh. Haris menggenggam tangan Laila, memberi kekuatan. Mereka berdua tahu bahwa jalan menuju perdamaian tidak mudah, tapi selama ada cinta, mereka akan berjuang. Suasana hening sesaat, lalu perlahan kelegaan mulai menyusup. Wartini menundukkan kepala, mungkin untuk pertama kalinya ia mulai membuka pintu hatinya. Suasana malam itu bagai gelombang yang memuncak dan mereda, bergulung dalam ketegangan yang tak terucap. Wartini yang selama ini menahan segala rasa kecewa dan amarahnya, kini berdiri di ujung batas kesabarannya. Ia melihat Laila, wanita yang selama ini ia anggap sebagai penyebab kekacauan dalam keluarganya, dengan mata penuh kebingungan dan kelelahan. Namun, di balik itu, ada juga secercah rasa ingin mengerti yang sulit ia akui. Laila, yang berdiri dengan kepala tegak, menahan segala beban emosi yang selama ini ia simpan. Suaranya, walau bergetar, memancarkan ketegasan yang baru ditemukan. Ibu, aku datang bukan untuk merebut apapun. Aku hanya ingin membangun rumah tangga yang penuh cinta bersama Haris. Tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri jika ibu terus menaruh prasangka dan menjatuhkan. Haris mencoba memecah keheningan dengan suara yang tegas namun penuh kasih sayang. Ibu, aku tahu ini tidak mudah. Tapi aku mencintai kalian berdua dan aku percaya kita bisa melewati ini jika kita saling mendengarkan dan menghormati. Wartini menatap anak dan menantunya, hatinya bergejolak. Ia ingin marah, ingin memegang kendali, tapi ada sesuatu dalam kata-kata mereka yang menyentuh bagian terdalam jiwanya. Air mata mulai mengalir, menghapus keras kepala yang selama ini membelenggunya. Maafkan aku, suara Wartini pecah. Mungkin aku terlalu takut kehilangan Haris, hingga aku lupa bahwa kebahagiaannya juga ada di tanganmu, Laila. Malam itu menjadi saksi sebuah awal baru, bukan hanya bagi Laila dan Haris, tapi juga bagi Wartini. Mereka bertiga sadar bahwa perjalanan ini masih panjang, penuh tantangan, namun dengan cinta dan pengertian, tidak ada yang tidak mungkin. Malam itu, setelah kata-kata maaf yang tulus terlontar dari Wartini, suasana yang semula penuh ketegangan perlahan-lahan berubah menjadi kehangatan yang menyelimuti ruang tamu. Laila dan Haris memandang satu sama lain, menemukan kekuatan baru dalam pelukan yang mereka bagi. Di sana, tiga hati yang dulu terbelah kini mulai bersatu kembali, mengawali babak baru dalam kehidupan keluarga mereka. Seiring waktu berjalan, perubahan positif mulai terlihat nyata. Wartini berusaha meredam rasa cemburu dan keinginannya untuk mengatur, menggantinya dengan sikap pengertian dan dukungan. Laila pun makin percaya diri menjalani perannya sebagai istri dan menantu. Haris, dengan keteguhan hatinya, terus menjadi jembatan penghubung dan penopang bagi keduanya. Mereka belajar bahwa sebuah keluarga bukanlah tanpa konflik, namun keluarga yang kuat adalah keluarga yang mampu melewati badai bersama.
Cinta, kesabaran, dan komunikasi menjadi pondasi yang kokoh untuk menjaga keharmonisan. Pengorbanan dan pengertian bukan hanya kewajiban, tapi juga bentuk kasih sayang yang tulus. Bagi kita semua, kisah ini mengajarkan bahwa dalam setiap hubungan, apalagi dalam keluarga, kunci kebahagiaan bukan pada siapa yang benar atau salah, melainkan pada kemampuan untuk mendengarkan, memahami, dan saling memaafkan. Jangan biarkan ego dan prasangka memisahkan kita dari orang-orang yang kita cintai. Salam hangat untuk Anda semua. Semoga cerita ini memberi inspirasi dan kekuatan untuk terus menjaga cinta dan keharmonisan dalam keluarga. Ingatlah, setiap ujian adalah kesempatan untuk tumbuh dan memperkuat ikatan kasih sayang yang tak tergantikan. Terima kasih telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Semoga kebahagiaan selalu menyertai langkah Anda dan keluarga. Sampai jumpa di kisah berikutnya.